Pernah nggak sih Anda ngerasa bersalah cuma karena lagi pengen sendirian? Seakan-akan itu hal yang aneh atau salah gitu kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas mitos itu dan kita akan temukan ada kekuatan apa sih sebetulnya yang tersembunyi di balik kesendirian. Soalnya kan kita hidup di budaya yang kayaknya selalu mendorong kita buat terus-terusan bersosialisasi. Jadi wajar banget kalau muncul pertanyaan ini. Pengen menyendiri itu tanda kelemahan, bukan sih? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat kita lurusin dulu, yaitu bedanya antara kesepian dan kesendirian. Nah, kalau kesepian atau loneliness itu perasaan yang negatif ya, rasa sakit karena terisolasi. Beda banget sama kesendirian, atau istilah kerennya solitude, yang justru merupakan pilihan sadar. Kita sengaja menyendiri untuk mengisi ulang energi dan refleksi diri. Jadi jelas ya, ini dua pengalaman yang sama sekali berbeda. Terus kenapa ya kok ada stigma negatif soal ini? Seringnya sih karena masyarakat itu salah paham. Orang yang memilih buat menyendiri sering banget dicap antisosial atau dikira lagi sedih. Padahal kan belum tentu begitu. Kutipan ini, wah, kena banget sih. Buat sebagian dari kita, keramaian itu justru bisa menguras energi, bukan malah menambah energi. Jadi kalau Anda merasa lebih nyaman saat lagi sendirian, itu wajar banget kok, normal. Nah, ini dia nih intinya. Kita sampai ke bagian yang paling krusial. Ternyata yang paling penting itu bukanlah fakta bahwa kita sedang menyendiri, tapi alasan dibaliknya. Kenapa kita memilih untuk menyendiri? Dan ini bukan cuma omongan kosong loh, ada penelitian ilmiah yang menegaskan hal ini. Mereka menemukan satu hal yang jelas, motivasi itu penting. Jadi, sekali lagi, bukan soal apakah Anda sendirian, tapi mengapa Anda memilih untuk sendirian. Inilah titik baliknya. Yuk, kita bedah hasil studinya. Jadi gini, kalau Anda menyendiri karena katakanlah rasa takut atau malu, hasilnya cenderung negatif. Tapi kalau Anda menyendiri karena itu adalah sebuah pilihan sadar, karena Anda memang menikmati aktivitas sendirian, studi ini menyebutnya unsociability. Dan hasilnya justru sebaliknya, kreativitas jadi lebih tinggi. Menarik banget kan? Oke, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Ah, ini kan cuma buat orang introvert aja. Itu asumsi yang paling umum ya. Tapi, gimana kalau saya bilang asumsi itu kurang tepat? Yuk, kita bongkar mitos ini. Coba tebak, siapa dong yang sebenarnya menikmati kesendirian? Apa beneran otomatis kaum introvert? Kita lihat yuk, apa kata penelitian yang lebih baru. Yup, bener banget. Anggapan bahwa cuma introvert yang menikmati waktu sendirian itu ternyata keliru. Ada faktor psikologis lain yang jauh lebih menentukan. Dan jawaban barunya datang dari sebuah studi di tahun 2022. Penelitian ini memperkenalkan 3 konsep kunci yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang kesendirian. Kita bedah satu persatu ya. Konsep yang pertama adalah preferensi untuk kesendirian. Gampangnya, ini cuma soal kecenderungan aja. Lebih suka sendiri daripada rame-rame. Nah, inilah yang biasanya langsung kita sambungkan ke istilah introvert. Tapi, tunggu dulu, ini baru potongan pertama dari puzzle-nya. Lanjut, konsep kedua ini lebih dalam lagi. Namanya motivasi mandiri untuk kesendirian. Ini bukan lagi cuma soal suka atau nggak suka, tapi soal tujuan. Anda sengaja memilih sendirian karena Anda tahu ada manfaatnya. Entah itu buat relaksasi, cari ide kreatif, atau ya sekedar menikmati waktu berkualitas dengan diri sendiri. Dan ini dia, faktor penentu yang sebenarnya. Otonomi disposisional. Apaan tuh? Sederhananya, ini adalah kemampuan Anda untuk bertindak sesuai dengan nilai dan minat sejati Anda. Bukan karena tekanan dari luar. Nah, orang-orang yang punya otonomi tinggi inilah, nggak peduli dia introvert atau ekstrovert, yang benar-benar bisa berkembang saat sedang menyendiri. Oke, sekarang kita sudah paham nih soal mengapanya. Sekarang, yuk kita beralih ke apanya. Emangnya ada kekuatan super apa aja sih yang bisa kita kembangkan lewat kesendirian yang disengaja? Lihat deh daftar ini. Ini bukti kalau menyendiri itu bukan soal kelemahan, tapi justru cara buat membangun kekuatan. Misalnya nih, kemandirian emosional, kemampuan menetapkan batasan yang sehat, dan jadi lebih kebal sama yang namanya FOMO, alias takut ketinggalan. Mereka bukan lari dari dunia, tapi mereka pintar mengatur energi dan lebih terhubung sama kompas internal mereka. Bahkan sekelas Albert Einstein pun setuju loh. Kutipan ini nunjukin banget kalau ruang hening yang kita dapat dari kesendirian itu ibarat tanah subur tempat ide-ide besar bisa tumbuh. Baik, sebagai penutup, pertanyaannya kan, terus gimana caranya? Gimana kita bisa secara aktif membangun hubungan yang lebih positif dengan waktu menyendiri kita?
Kuncinya cuma satu sebetulnya, ubah cara pandang kita. Jangan lagi lihat waktu sendirian itu sebagai sebuah kekurangan, tapi lihatlah sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat isi ulang energi, merenung, dan terhubung lagi dengan diri kita yang paling otentik. Caranya gimana? Ini ada 3 langkah praktis. Pertama, coba deh set tujuan-tujuan pribadi yang bisa Anda raih sendiri. Ini ngebangun kemandirian. Kedua, latih mindfulness biar kita makin nyaman dengan pikiran kita sendiri. Dan ketiga, temukan hobi yang emang asyik dilakukan sendirian. Mau itu membaca, mendaki, masak, apa aja deh. Proses ini akan membangun kenyamanan Anda dari dalam. Saya mau akhiri dengan pertanyaan ini buat Anda renungkan. Coba pikirkan sejenak, selama ini, apa sih yang sudah diajarkan oleh kesendirian tentang diri Anda? Mungkin Anda akan menemukan bahwa kesendirian telah memberi Anda kekuatan yang tidak pernah Anda sadari. Terima kasih sudah menyimak.